Masa sekarang itu. Oke ya. Oke. Tapi Sensei belum rekam kok yang tadi. ini sudah direkam ini. Serius. Ya ini sudah direkam ya. Ini sudah nge-recording ya. Selamat siang semuanya. Genki desu ka? Genki desu. Ya, Sensei senang ya kalian semuanya sehat semua. Terutama ini Senpai Tachi nih yang di bawah ini 3 orang nih. Punya Kohei yang lincah, sangat lincah dan aktif ini, mudah-mudahan nggak terganggu Senpainya ya. Iya. Saking lincahnya itu. Jadi hari ini rencananya Sensei akan tanya sesi tanya jawab sama kalian. Yaitu kesan dan kesannya atau suka dukanya selama tinggal di Jepang. Misal sukanya, lebih besar sukanya kah? Atau lebih besar dukanya kah? Gitu kan. Jadi kan Sensei pingin kalian tuh share atau berbagi tentang pengalaman kalian hidup di Jepang kan. Ya teman-temannya di sini tidak bertanya-tanya gitu kan. Bahwa gimana sih sebenarnya sih hidup di Jepang itu seperti itu. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai dari ini ya, Senpainya dulu si Oki ya. Ya. Kalau Oki sendiri selama di Jepang ini, pertama dulu perasaannya gimana sih waktu dinyatakan lulus di Jepang dulu, waktu tes? Dinyatakan lulus, berangkat ke Jepang nih sih. Iya. Rasanya sih, alhamdulillah, seneng, bangga, saya baru belajar bahasa Jepang, tapi saya bisa loh lulus interview untuk ke Jepang gitu. Akhirnya saya nggak nyangka lah gitu bisa. Sebenarnya ini kan suatu apa ya namanya ya, anugerah Kia. Kamu anugerah. Baru masuk gitu kan, terus tiba-tiba langsung terpilih, dan interviewnya mungkin itu interview pertama kalau di LPK ya. Nah itu mungkin biar teman-temannya Oki itu sebenarnya yang di Indonesia itu biar merasa istilahnya lebih bersemangat. Apa sih yang membuat Oki pada saat itu bisa lulus tuh? Padahal kan baru pertama kali interview gitu sama itu sebenarnya bagaimana sih persiapannya Oki? Kan tentu kan Oki sendiri punya persiapan baik dari segi fisik, dari segi mental. Mungkin bisa berbagi nggak sama teman-temannya kiat suksesnya gimana supaya harus lulus gitu? Walaupun harus lulus. Ya, gimana? Cerita dulu lah, Oki dulu. Jadi gini, Sensei. Jadi sebelum saya interview, saya meyakinkan diri dulu, Sensei, bahwa saya harus besok saya ada interview, saya meyakinkan diri bahwa di dalam hati saya itu harus bisa gitu, walaupun banyak saingan ataupun banyak teman-temannya lebih pandai atau lebih pintar dalam bahasa Jepangnya, tapi saya meyakinkan diri di dalam hati bahwa kalau saya itu pasti bisa gitu, Sensei. Dalam hati bisa, dan yang kita harus siapkan yang pertama adalah mental gitu, Sensei. Dimana seandainya kita di depan bos atau sacho dalam bahasa Jepangnya, bahwa kita meyakinkan diri bahwa kita tuh punya
niat, punya tekad, bahkan punya bakat untuk bisa berangkat ke Jepang gitu sih. Bahkan kita setiap hari itu harus bersemangat. Kalau kita berbicara di depan bos misalkan, pasti kita harus apa namanya, menunjukkan diri bahwa kita itu orangnya semangat gitu sih, tidak membosankan. Jadi pas kita berbicara pada saat interview juga kita harus apa ya, nada berbicaranya itu harus keras, dilihat semangat biar apa namanya, bos Jepangnya itu senang sama kita gitu sih. Iya. Kalau Dilihat kita Sensei, percaya diri lah gitu sih. benar. Kalau Sensei melihat dulu Oki ya, padahal kan belajar bahasa Jepangnya juga baru ya, tidak terlalu ini. Ya baru. Pun dalam seminggu mungkin kan tidak tiap hari ya Oki ya. Dalam seminggu Itu mungkin cuman 2 kali ya Oki ya. 2 kali atau 3 ya, kali Oki? ya sekitar segitulah CC 2 kali 3 hari. Kan saya pada saat itu saya kuliah juga diimbangin dengan kuliah dan bahasa Jepang. Iya. Agak Padahal sulit. sebenarnya Tapi niatnya kan, waktu itu ngambil program intensif ya Oki ya. ya internship, tapi alhamdulillah lah, karena apa namanya, dibilang untuk dibandingkan dengan internship bukannya apa-apa sih ya, biar teman-teman tahu. Kalau internship itu kan cuma 11 bulan sih ya. Iya. 11 bulan lah kurang lebih. Nah, sedangkan yang program yang ini GSUC ini 3 tahun, alhamdulillah bisa lebih lama dari teman-teman yang ini. Apa ya, rezeki saya lah gitu. Bahkan apa ya, bukannya apa-apa tapi uangnya gitu kan lebih banyak juga, dan alhamdulillah kita bisa menabung lebih banyak gitu. Tapi dulu Oki kan pernah Iya. kan interview juga untuk intensif dan itu pun Ya. akhirnya masuk di cadangan ya Oki ya. Iya. Bisa dikategorikan kan enggak gagal sebenarnya, kan sebenarnya masuk kategori cadangan. Ya. Padahal Oki berharap besar pada saat itu lulus ya. Iya. Tapi ternyata Tuhan ini ya, Kehendak lain lah. memberikan hal yang lain ya, bertindak, artinya mewujudkan hal yang lain. Oki lulusnya ternyata bukan di intensif tapi lulusnya melalui program yang magang. Itu waktu Oki tentu kan waktu gagal di intensif itu bagaimana sebenarnya Ki, perasaannya Ki waktu itu? Ya, enggak apa-apa, kita sharing dulu teman-temannya kan. Iya. Biar jadi semangat. Jadi kan sebenarnya Oki bukan pertama kali dong interview di GSUC ini kan, berarti itu yang kedua kan Oki. Jadi sebelumnya kan pernah mengalami kegagalan. Nah, itu sebenarnya bagaimana Ki perasaannya waktu itu Ki? Bisa dijelaskan sama teman-temannya Ki? Pertama kali interview itu kan dinyatakan bukannya gagal tapi di posisi cadangan lah gitu. Ada yang lebih baik dari saya. Saya merasa bahwa diri saya tuh, Sensei, kenapa sih teman saya ini bisa pada saat itu, sedangkan kenapa saya tidak bisa gitu. Akhirnya namanya kecewa, rasa down ataupun rasa apa ya, rasa lemah itu pasti ada Sensei. Tapi di dalam hati saya bahwa saya berpikir teman-teman saya yang bisa lulus tuh bisa gitu melakukan semuanya. Kenapa sih saya tidak? Akhirnya di sana saya bangkit, di sana saya mengasah di mana sih kekurangan saya. Saya tanya ke Sensei yang lebih, kan kemarin pernah saya datang ke Sensei, apa sih kekurangan saya? Akhirnya Sensei beritahu saya kekurangan saya. Dari Sensei beritahu saya, oh ini kekuranganmu, ini kekuranganmu yang seharusnya kamu masalah lagi. Akhirnya dari motivasi yang diberikan, dari dari sesuatu yang diberikan di sharing kekurangan saya, akhirnya saya mengasihkan diri bahwa bahwa dalam hati saya bahwa saya bisa gitu melakukan semuanya Sensei. Akhirnya saya melakukan itu. Pada saat ada interview, saya melakukan sesuatu itu dalam hati saya, oh saya pasti bisa. Kita tanamkan sesuatu di dalam hati kita bahwa kita harus bisa gitu Sensei. Makanya alhamdulillah lah, saya pas baru pertama kali interview di LPK GSUC ini, alhamdulillah dinyatakan lulus. Sangat bangga sekali pada diri saya sendiri. Selamat ya Oki ya. Kalau terima kasih. Ya, mungkin kita lanjut ke ini Irwan mungkin ya.
Moga. Ya, Irwan dulu lah. Kalau Irwan dulu, Irwan termasuk lama ya, masuk ya di LPK ya. Lumayan ya Irwannya, setahun ya Irwan ya. Ya, kurang lebih setahun. Setahun ya. Itu Irwan juga kan berapa kali sesi interview ya Irwan ya? Oh, kali berapa itu? Berapa kali? 5 kali. Ya, dulu Irwan pernah mau nangis itu ya. Karena sensei nggak kasih dia interview. Karena sudah diminta gitu, nggak boleh interview di tempat lain Irwannya gitu kan. Tapi Irwan waktu itu mungkin mikir ya Irwan ya, kenapa saya tidak dikasih izin interview ya Irwan ya? Kan pernah dulu minta Irwan ya. Yang mana itu? Waktu sama siapa namanya itu? Sama Nengah Wiranta gitu kan, sama Sopian gitu kan, tapi kamu nggak ikut kan? Ya. Ya itu kan kamu langsung datang kan ke rumahnya Sensei. Kenapa saya tidak diikutkan Sensei gitu? Oh iya, Sensei lupa saya. Ya tapi sebenarnya karena programnya Irwan sendiri sebenarnya kan sudah ada yang pesan gitu kan, jadi disuruh bersabar, jadi ya Sensei harus matuhi itu karena itu juga perintah dari pihak usernya kan, karena mau melihat kamu gitu kan interview. Kalau Irwan sendiri gimana nih apa namanya, bisa bercerita sedikit lah pengalamannya kemarin waktu mau interview sebenarnya seperti apa biar teman-temannya tahu sih gitu. Apa ya, pengalaman saya sebelum interview ya harus mempersiapkan dulu bahasanya, mentalnya, dan penampilan juga perlu dalam harus rapi, kayak ada ya. Mungkin Irwan bisa pakai headset caranya Irwan biar lebih jelas. Ada. Hah? Nggak ada. Suaranya hilang masuk. Enggak, ini kan malum lah sih. Nggak apa-apa, nanti si Moganya nanti geser lagi gitu. Sedih Moganya ini. Kalau Moga sendiri kemarin gimana? Pada Moga baru loh, belajar juga baru. Oh iya, bulan. Saya sangat senang sekali karena interview pertama kan jadi cadangan. Interview pertama jadi cadangan. Di mana itu? Iya. Yang grupnya Fukuoka. Oh iya ya. Oh iya, kamu ikut ya? Ya, jadi cadangan baru berapa bulan, sebulan masuk. Udah bisa jadi cadangan. Belum sebulan ya, Moga ya. Terus di interview kedua, alhamdulillah lolos. Semangat. Itu bedanya kamu antara interview pertama dan kedua itu, kan kalau yang interview pertama kan cadangan. Nah, terus kamu interview lagi yang kedua itu, kemarin itu, kok bisa lulus itu gimana? Bisa cerita nggak biar verify teman-teman? Karena ya pertama harus mental harus ada mental juga, sama apa ya, kerapian akhirnya dari segi kita berpakaian lah, sama juga semangat kita untuk bisa ke Jepang. Alhamdulillah saya lulus di interview. Jadi ini yang saya mau ceritain, Sensei. Apa?
selama 2 minggu sampai Jepang, saya nggak nyangka kok kita saya Jepang. Nggak menyangka bisa sampai Jepang gitu? Ya, karena Jepang negara kok kita saya sampai. Saya di Tapi hari pertama kemarin kan sempat ditempel yang sama Irwan sama Oki. oh, Ya. ya. Kalau Yuda sendiri bagaimana ini yang Kohai? Ya kan, bayangkan loh, ini kamu interview berapa Biasa. kali? Ya, kalau Yuda. Berapa jadinya? Yang kedua. Pas pertama sama battery. Yang kedua jadi cadangan ada bertiga. Saya, Robi sama Wisnu. Nah, pas yang ketiga itu baru dinyatakan lulus. 3 kali ya. Iya. Itu persiapan kamu sampai 3 kali interview itu seperti apa? Kalau yang pertama itu saya sadar bahwa pas pertama interview itu kurang semangat. Ya. Dan juga keraguan saya masih ada itu. Masih ragu ya. Ya, masih ragu. Keraguan seperti apa itu? Biar teman-temannya tahu sebenarnya kan. Jadi biar dijelasin. Karena kalau kamu ragu kan berarti ada kegagalan kan jadinya kan? Iya. Itu ada keraguan seperti apa itu? Keraguan seperti apa namanya tuh? Mampu tidak aku lulus sekarang. Mampu atau tidak? Terus akhirnya Bisa gimana? atau tidak lulus? Ya. Terus akhirnya gimana kamu mengatasi masalah kamu itu? Cara mengatasinya itu pas interview kedua saya mulai mengoreksi diri sendiri untuk lebih semangat dan untuk tidak ragu. Dan alhamdulillah jadi bertiga jadi cadangan dan interview ketiga akhirnya bisa lolos. Alhamdulillah ya. Berarti rata-rata sih kalian pada dasarnya sih sama ya. Artinya memang tidak ada yang langsung ya. Yang langsung itu Iya. tidak ada memang. Tapi ketika kalian mengalami pertama itu, kalau misalkan langsung lulus, alhamdulillah ya. Tapi kan rata-rata tidak ada yang pertama ya. Rata-rata ada yang memulai kesuksesan interviewnya itu yang di interview kedua, interview ketiga gitu kan. Nah kalau saya lihat yang interview pertama yang langsung masuk menjadi berapa besar gitu kan cadangan, terus kalian memperbaiki lagi kan. Kalian berusaha untuk menutupi kekurangan. Kalau yang Sensei lihat sih kalian di situ. Kalian langsung bergerak cepat, berpikir cepat. Ini saya kurangnya di mana ya? Saya harus lulus nih. Mungkin itu yang membuat kalian berbeda mungkin sama teman-teman kalian yang masih belum lulus jadinya ya. Jadi seperti itu ya. Karena kalian langsung lebih cepat menyadari wah saya kurang ini. Saya harus berubah cara saya ini. Oh saya harus menambah semangat saya nih. Nah, gitu. Mungkin itu yang menyebabkan kalian itu lulus memang. Itu ya menurut Sensei. Kalau Sensei sendiri kan pada saat kalian interview sebenarnya Sensei kan hanya diam ya. Dia melihat gitu. Karena kan nanti Sensei yang mengumumkan gitu kan dan memberitahu sebenarnya kalian kurangnya di mana. Tapi sebenarnya kan tetap dari kalian itu kan Sensei sudah mensupport dari awal-awal kan. Harus seperti ini, harus ini seperti itu ya, dan kalian memang mengikuti apa yang Sensei kasih saran, itu yang Sensei senang juga. Sekarang pun komunikasi sama kalian pun masih berlanjut itu ya Sensei juga senang gitu ya. Semoga silaturahmi terjalin.
mungkin untuk Iya. pertanyaannya berikutnya, Sensei mau tahu sih, kalian kan Oki, kemudian Irwan dan Moga ini kan sudah lumayan hampir setahun kan di sana kan? Ini udah setahun ya? Ya. Bulan 5 Ya. nih alhamdulillah setahun sih. Bulan 5 ini Ya. Bulan 5 tanggal 9 kalau tidak salah dulu kita berangkat, bulan 5 tanggal 9 kita berangkat ke Jepang, dan sekarang bulan 5 mau masuk tanggal 9 ya, udah mau 1 tahun lah sih. Bulan ini 1 tahun. Iya. Itu Sensei pengen tahu sih, bisa share nggak suka dukanya selama di Jepang? Dukanya apa gitu. Bisa nggak? Mungkin dari Oki dulu lah. Bisa dibantu mungkin sharing Iya. suka Jadi dukanya selama di Jepang. suka dukanya selama ini, selama saya tinggal di Jepang, mungkin untuk teman-teman semuanya juga ini mungkin untuk motivasi untuk teman-teman yang belum berangkat. Tinggal di Jepang itu enak sekali, Sensei. Kenapa saya bilang enak sekali? Karena tinggal di Jepang tuh berbeda sekali dengan tinggal di negara-negara lain. Salah satu contoh contoh di negara, bukan sih kita menjelekan, tapi Sensei, tapi namanya negara maju itu mungkin sangat beda sekali kehidupannya Sensei, atau kehidupan sehari-harinya. Yang sangat yang sangat saya senangi atau yang sangat saya sangat bangga tinggal di sini itu adalah, yang pertama adalah disiplinnya Sensei. Disiplin, tingkah laku, ataupun kita saling menghormati walaupun kita tidak kenal. Misalkan di jalan Sensei ada mobil atau sepeda, misalkan kita naik sepeda, ada yang lebih kaya misalkan naik mobil, kita dihormati di sini Sensei. Bahkan kita sering dinundukin kepala, itu sangat bagaimana rasanya kita seperti kita dihormati gitu Sensei. Sangat senang sekali sih. Dan kita tinggal di Jepang ini mempunyai banyak sekali teman Sensei. Temannya, bahkan teman atau teman kerja, bahkan bos kita di sini itu sangat baik sekali kepada kita Sensei. Mungkin itu saya sangat senang sih tinggal di Jepang. Harapannya bisa menjadi warga negara Jepang lah gitu. Waduh. 10 tahun kata bahaya. kata bos kalau tinggal 10 tahun di Jepang bisa dinyatakan warga negara Jepang sih ya. Kalau 10 Ya, tahun mudah-mudahan lebih salah gitu. Itu sih belum tahu itu. Ya itu sih katanya kalau 10 tahun tinggal di Jepang gitu ya. Mudah-mudahan bisa lah sih. Gampang Senang lah. sekali Berarti tinggal di Oki Jepang, kayaknya Sensei. banyakkan senangnya ya Oki ya, ketimbang Ya alhamdulillah dukanya senang. ya. Iya, dukanya ada sih tapi banyakkan senang lah Sensei. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Kalau Irwan sendiri, gimana Irwan? Ya, gimana ya? Kalau suka kehidupan di Jepang, saya sangat suka kehidupan di Jepang. Kemudian disiplinnya, tata keramanya juga saya suka orang Jepang. Kita dihargai setiap lewat di jalan pun kita dihargai gitu. Beda sekali kehidupan di Jepang sama di Indonesia. Terus sukanya gimana? Itu mungkin sukanya sih itu aja. Dukanya soal pekerjaan sih. Kan saya ini kerjanya konstruksi, kayak pengecatan kerja. Jadi kalau hujan gitu nggak bisa kerja gitu. Jadi Ya, gaji nggak Hasilnya masuk. berkurang. ya gitu dah dukanya sih. Pasti harus banyak mengamalkan doa biar nggak turun hujan gitu. Ya gitulah. Oh, nanti saya cari doanya biar hujan nggak turun gitu. Iya sih. Mungkin inilah jadi pengalaman dulu sih. Soalnya kan
ini pertama kali kerja di Jepang. Tidak apa-apa lah gitu sensei. Jadi itu jadi Ya. dukanya ya. Kalau pekerjaannya sedikit jadi duka ya. Kan gitu sensei kan. Sedikit penghasilan lah gitu sensei. Oke. Kalau Moga sendiri gimana Moga? Ya, sensei, sukanya dulu. Ya, saya sangat senang tinggal di Jepang karena orang-orangnya juga baik, disiplin juga. Tua maupun muda saling menghormati gitu. Jadi, ya bahagia di sinilah sensei. Bahagia, mantap. Bahagia ya. Ya, karena di Jepang kan cewek-ceweknya kan cantik. Iya. Kalau Emang Indonesia kurang cantik? Indonesianya kurang cantik ya? ya, enggak sih, sama aja ini. Seleranya mungkin. Seleranya lebih tinggi. Gitu. Terus udah Dia senang selera orang udah Jepang. ada yang sasarannya di Jepang. Oke, Moga. Ini kan agak keputih-putihan kan. Kan saya jujur sih. Oh iya, ya harus jujur kan. Iya. Jadi ya itulah sukanya di sini karena orangnya disiplin. Juga saling menghormati tua maupun muda. Ya kotanya juga bersih. Enggak kayak ya gitu enggak usah sebut negara lah. Ya. Oke, tidak usah disebut ya. Kalau dukanya mungkin sama kayak Irwan, pas kita kerja hujan jadi nggak bisa kerja, gaji juga nggak masuk kalau nggak kerja, ya itu aja mungkin. Jika kan ini deh. Oh. Karena tujuan kita di sini kan untuk kerja, cari uang sebanyak-banyaknya baru bawa pulang ke Nice. Indonesia. Nice. Tapi ingat ya, karena kalian sebenarnya magang itu sebenarnya bekerja sambil belajar. Jadi kalian belajar juga di situ ya. Ya belajar juga. Oh, belajar sih. Kalau Kohainya gimana ini Yuda? Nah, gimana? Masih baru ya? Iya, Baru berapa bener. bulan? Baru Iya. berapa bulan Yuda? Udah masuk 2 bulan. 1 bulan di Udah. center, 1 bulan. Sensei, iya. boleh saya udah Sensei. Yuda, kenapa Yuda? Gimana perasaannya terima gaji pertama Yuda? Kan udah kemarin. Oh ya Yuda, gimana perasaannya Mana? tuh? Terima gaji pertama. Yuda. Ya senang, Sensei. Senang, tapi kamu senangnya masih kurang lebar itu. Masih ragu-ragu. Lumayan. Lumayan, alhamdulillah ya. Berapa hari memang kerja full ya 1 bulan ya Yuda ya? Enggak, Oh enggak, 2 minggu kurang. oh kurang 2 minggu ya. Oh karena kurang 2 minggu Iya. ya, senyumnya masih belum lebar ya. Mungkin kalau 1 bulan mungkin bisa gitu ya, kayak Oki ya. Karena kalau Oki mungkin sudah tenang, sudah depositnya sudah banyak sama Irwan sama Moga. Alhamdulillah Sensei. Ya kan? Ini kan berkat Sensei dengar berkat katanya doa Oki Sensei nanti- juga berkat. Ya, Sensei. karena saya dengar Rocky katanya pulang-pulang mau bikin perusahaan ini ya, konstruksi juga ya. Belum. Wow. Oh, bagus. Insya Allah Ki. Sensei kita Ya, siapa tahu kan Mudah-mudahan sekarang bapaknya Sensei- Oki jadi pemborong sekarang kan. ya alhamdulillah. Siapa tahu nyambung Mudah-mudahan lah gitu kan. Sensei. Pulang-pulang modalnya kuat, Oki kan bapaknya Oki kan linknya di instansi pemerintah kan juga kuat gitu kan. Nanti dapat proyek besar-besaran. Iya, mudah-mudahan lah kita cari pengalaman dulu, pengalaman Benar. ilmu yang sangat yang berarti di sini Mas Sensei. Dicari dulu pengalamannya di Jepang kan, biar betul-betul Ya. mantap gitu ilmunya. Kalau Iya. dari segi penghasilan sendiri sih, dari Oki, menurut Oki gimana sih penghasilan? Yang menurut Oki dalam 12 bulan itu, yang paling besar menurut Oki penghasilannya berapa itu dalam 1 bulan? Bukannya kita pamer ini ya, cuman pingin tahu aja biar teman-temannya tahu gitu, biar semangat. Iya. Ya. Yang paling besar gajinya Oki itu di bulan apa? Kalau dalam paling
Kalau yang paling besar sih bulan tahun kemarin sih ya, tentunya pada saat musim panas sih. Kalau musim panas ataupun kerjaan kita kan banyak. Terus bahkan libur kita juga sedikit sih. Seandainya libur kita sedikit kan kita kerja pada saat libur itu dihitung lembur oleh perusahaan sih. Kalau penghasilan ini yang kotornya itu yang bersihnya nih Sensei. Ya, Yang dari kotor lah Sensei ya. kamu terima yang semuanya dulu lah, yang kotor dulu lah. Ya. Misalkan berapa itu yang tertinggi? Ya. Kalau yang tertinggi kalau kita hitung-hitungan, kalau saya hitung-hitungan sih Sensei nyampe lah 30 juta kurang lebih. Ini bukannya apa-apa lah Sensei ya. Bukannya sombong atau ini mungkin untuk teman-teman yang belum berangkat ataupun teman yang ada di Indonesia yang mau pergi magang ke Jepang. Ini salah satu motivasi. Ini saya belak-belakan jujur Sensei untuk kotornya penghasilan kalau saya hitung-hitung sendiri dalam sebulan kemarin saya pernah nggak libur 2 kali Sensei dalam sebulan, bahkan kerjanya sampai lembur sampai malam bisa lah tembus 30 juta kalau kotornya. Kalau di yen kan berapa dulu? Kalau yennya dapat terima berapa? Ya kalau yennya lebih dari berapa ya? 20 mang lebih lah Sensei, kalau dirupiahkan lah 200 ribu yen lebih ya? 200 ribu yen lebih itu kalau pada saat musim rame dan lemburnya banyak. Nah, kalau sudah potong apartemen, pajak, semuanya kurang lebih lah bisa lah kurang lebih 24 juta, 25 juta itu pada saat musim rame sih. Itu bersihnya, tapi kita belum ya, tapi kalau sudah kita pakai belanja lah, pakai beli ini, beli itulah, kurang lebih lah bisa lah kita tabung kurang lebih 19 atau 20 juta kita tabung sebulan. Kalau pada saat ramenya sih. Alhamdulillah sih Sensei. Mudah-mudahan ini pekerjaan tepat datang lemburnya alhamdulillah. Oh ya, insya Allah. Mudah-mudahan si corona juga cepat berlalu ya. si corona. Mudah-mudahan lah Sensei. Kita pengen nabung banyak nih Sensei. Kalau Moga sendiri sama Irwan kan karena satu perusahaan itu, tapi walaupun satu perusahaan tetap ya jam kalian berbeda-beda ya, berdua ya. Iya, jam sama sih. Oh, berarti penghasilan juga nggak terlalu jauh berbeda ya, sama ya? Ya, sama. Kira-kira itu dari dalam 12 bulan itu, yang tertinggi kalian terima itu berapa mang itu? Berapa ratus ribu mang? Kalau di yen yang di yen. paling besar saya pernah terima 158 yen. 158 ribu yen. 158 ribu yen. Itu sudah bersih ya? Belum itu kotor. Iya, kalau misalkan dipotong untuk yang lain-lain, sisanya berapa? Berat dipotong sama pajak. Kalau pajak ini yang lumayan mahal. Cimang ya. 11 mang bisa. Masih 120 dia. 120? Ya, masih 120 yen. 117 juta. 120 ribu ya, lumayan ya, alhamdulillah ya. Soalnya kan itu udah paling ya. Itu yang paling tinggi ya menurut kalian ya? Ya. Kalau yang misalkan yang paling sedikitnya menurut kalian berapa? Berapa? Cuma. Kalau sedikitnya sih kita dapat masuk rekening kemarin sekitar 97.000 yen. Oh ya. Pokoknya kurang 97. Ya, kurang dari, tapi enggak pernah sih kurang di atas dari 90.000 yen kita dapat. Itu palingan kita kurangin dari pembelanjaan, misalkan berapa ya? Kurang lebih lah kalau dari kalau udah dapat kerja atau tapi paling kurang lah bisa kita nabung 6 sampai 7 juta per bulan. Itu kalau sepi sih. Itulah ya 6 juta lah paling enggak lah kita itu paling sedikit lah uang kita bisa tabung.
Ya. Itu paling yang bulan-bulan kemarin sih Sensei. Cuman alhamdulillah ya, lumayan ya. Ya, lumayan lah daripada dibandingkan kita kerja di, mau maaf sih, di apa ya, di Indonesia atau bagaimana, alhamdulillah Ya, lah. benar. Tapi kemarin Sensei dapat informasi dari orang tuanya Irwan. Irwan sering ngirim ya, besar dikit. Wan, Iya, Irwan paling sering ngirim katanya itu bapaknya. Enggak. Jarang. Katanya kamu pernah ngirim Jumang katanya. Ngirim 10 juta katanya sebulan. wah ilah. Itu Pak saat tadi Sensei. Oh, pernah ngirim sekali 10 juta. Reform apa namanya, mau perbaiki rumah yang Waktu bekas bekas gempa ya. dulu. Ya, makanya saya kirim Sensei. Kemarin enggak sih, belum sih saya ngirim Sensei. Iya. Jadi harus ini ya, harus disimpan ya. Ini yang Ya. sedih kelihatannya, ini yang di atas baju hitam ini kok sedih mukanya. Tidak, Sensei. Sedih kayaknya ini yang apa namanya? Ya kan sabar lah, kan masih baru juga. Sabar. Dia kemarin ini kan Sensei, saya cerita sedikit mungkin ini. Saya kan satu perusahaan sama Yuda Sensei. Dia kerja kurang lebih berapa hari ya? 10 hari, kalau enggak 11 hari, dia penghasilannya sudah bisa 9 mang dia Sensei kotornya. Tuh, besar ya. Itu makanya bos bilang, Yuda sang, Ipai no, Ipai ya. Makanya dia bilang, Ipai Kiryon, dia bilang 9 mang dia dapat, cuman 11 hari dia gitu. Lumayan ya. Makanya wih, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau di 9, kalau bisa dirupiahkan, dia masuk ke rekeningnya kemarin dalam ini 10 hari, 11 hari itu dia nyampe 10 juta dia Sensei. Rekeningnya masuk. Lumayan ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Dan cuma berapa hari dia kerja. Iya. Ini kan lagi 1 menit ini kita mati ini. Nanti kita masuk lagi ya, karena belum selesai sesinya. Iya. Mungkin kita 30 menit lagi ya, nggak apa-apa ya. Siap, Sensei. Ini lagi 1 menit lah. Lagi 1 menit mati deh ini nanti otomatis. Iya. Lalu kita masuk lagi. Ini memang nanti mudah-mudahan ini dengan sesi tanya jawab wawancara sama kalian ini bisa membuat teman-teman kalian yang di LPK menjadi lebih semangat lagi gitu kan. Oh, yes. Yes. Salah satunya kan temen, sahabatnya Moga ini Edi. Wah, ini kan langsung lulus ya. Edi. Ya beneran dia dapat bos itu lumayan baik loh. Udah begitu lolos, langsung dikasih seragam, langsung ditraktir mantap. malam di Golden Palace. Mantap. Iya, cuman Edi yang digituin sama Henry. Iya, yang lain nggak ada gitu. Termasuk luar biasa sih dia. Di Musashi Murayama kan dia Sensei? Iya, di Musashi Murayama dia. Rencananya nanti. Iya. Semoga besok kita buat perkumpulan di daerah Tachikawa, Sensei. Iyalah, Satu nanti kali kita seminggu, makan. 2 kali seminggu kita kumpul. Iya, nanti kita Yakinikuan makan bareng. makan yakinikuan lagi. Mahal ya yakiniku di situ ya. Ada tempat yang murah lagi nggak? Oh, ada Sensei. Ada kemarin Sensei. Di mana? Kemarin saya makan sama Kemarin bos diajak. bertiga. Di dekat Bayarnya kurang dari 7.000. Oh, sepuasnya gitu. kemarin makan di Tapi kita makannya siang, malam. Oh, iya. Sekarang Sensei sudah Mungkin